Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jinan li'ibadihi salihin al-muttaqin wa afhamana min ulumiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sampai kepada hari yang penuh dengan keberkahan, Yaumul Jum'ah. Semoga orang tua kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai senantiasa dalam lindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Baqarah ayat 163 yang insya Allah akan sama-sama kita resapi pada hari ini. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang perkara pondasi dalam beragama, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, dan benar-benar memurnikan tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, lamma hadzara ta'ala min kitmanil haqqi bayyana anna awwala ma yajibu izharuhu wa la yajuzu kitmanuhu amrut tauhid. Setelah pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan untuk tidak menyembunyikan kebenaran. Lalu pada ayat yang mulia ini Allah menerangkan hal yang pertama yang wajib diberitahukan dan dilarang untuk menyembunyikannya adalah mengenai perkara tauhid. Wa wasala dzalika bi dzikril burhan wa ilmi tariqin nadhri wa huwa al-fikru fi ajaibis sun'i. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengingat semua bukti-bukti ketuhanan, meyakininya, dan merenungi keajaiban seluruh makhluk ciptaannya. Liya'lima annahu la budda lahum min fa'ilin la yushbihu syai'un. Tujuannya agar kita semua dapat mengetahui bahwa pencipta semua ini tidak mungkin diserupai oleh siapapun dan apapun yang ada di dalam alam semesta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan asbabun nuzul, sabab turunnya ayat yang mulia ini. Ibnu Abbas pernah meriwayatkan suatu hari kaum kafir Quraisy berkata, "Ya Muhammad, unsub lana rabbaka." Wahai Muhammad, sebutkan Tuhanmu kepada kami. Kemudian fa'anzalallahu ta'ala surat al-ikhlas wa hadhil ayah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan surat al-ikhlas dan surat ayat yang mulia ini. Wa kana lil musyrikina 360 sana'an. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy memiliki 360 berhala. Fabayyanallahu annahu wahid. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang keesaannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ilahukum ilahu wahid." Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang Maha Esa. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan dalam tafsir beliau Shaffatut Tafasir, ilahukum al-mustahiqqu lil ibadati ilahun wahid. Artinya Tuhan kalian yang berhak disembah diibadahi adalah Tuhan yang Maha Esa. La nadhira lahu fi dzatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Tidak ada sekutu baginya baik di dalam zat, sifatnya dan perbuatannya. Secara ilmu balaghah beliau juga menjelaskan waradal khabaru haliyan minat ta'kid tanzilan lin munkir wa munazzalatan ghairal munkir.
Ungkapan ini bermakna khabar atau informasi, bukan bermakna afirmasi atau penegasan, peneguhan. Diturunkan bagi orang yang ingkar menempati orang-orang yang tidak mengingkari. Wadzalika li'anna baina aydihim minal barahini sati'ati wal hujaji qati'ah. Karena sesungguhnya di depan mata mereka terdapat bukti yang nyata dan dalil yang kuat. Malau ta'ammaluhu lawajadu fihi ghayatal iqna. Sekiranya mereka bersedia untuk ta'ammul, untuk merenungkannya, niscaya mereka akan bisa meyakininya. La ilaha illahu, tiada Tuhan melainkan Dia. Imam Al-Qurtubi menjelaskan, nafyun wa itsbatun. Pada firman Allah Subhanahu wa taala ini terdapat peniadaan dan isbat atau penetapan. Awwaluha kufrun wa akhiruha imanun. Kalimat yang pertama adalah kalimat kekufuran dan kalimat yang kedua adalah kalimat keimanan. Wa ma'nahu la ma'buda illallah. Sehingga maknanya adalah tidak ada yang harus disembah atau diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat berikutnya adalah la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tiada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Imam Ali As-Sabuni menerangkan, la ma'buda bihaqqin illahu jalla wa ala maulan ni'am wa masdarul ihsan. Bahwa tiada zat yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala kenikmatan dan sumber segala kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi juga menambahkan penjelasan tentang kebaikan mengucapkan kalimat tauhid ini. Wa'adallahu bithawabil jazil liqailihi ala lisani nabihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ganjaran yang melimpah bagi orang yang mengucapkannya, yaitu yang disampaikan oleh melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir dari ucapannya pada saat meregang nyawa adalah kalimat la ilaha illallah, maka ia pasti akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya adalah bahwa ucapan tersebut dia disertai dengan keyakinan hati, bukan hanya lisan saja. Dengan demikian, jika seseorang muslim mengucapkan la ilaha illallah kemudian ia wafat, hati dan keyakinannya tetap berkomit pada tauhid dan segala sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia termasuk ahlu surga. Dan ini adalah disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna yang bisa kita fahami dan kita resapi dari surat Al-Baqarah ayat 163 ini. Allah lah satu-satunya zat yang wajib disembah. Allah lah satu-satunya zat yang wajib diibadahi dan diagungkan. Pengakuan keesaan Allah Subhanahu wa taala juga mengandung konsekuensi hanya Allah lah yang layak mengatur hidup kita. Hanya syariat Allah lah yang layak untuk mengatur dan membimbing hidup kita dari bangun tidur hingga tidur lagi, dari persoalan ibadah, muamalah, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Kiranya semoga kalimat tauhid ini selalu meresap di dalam dada kita, terbukti dalam berbagai langkah kita, dan semoga akhir daripada kita di dunia ini adalah kalimat la ilaha illallah. Allahumma ja'al akhira kalamina indantihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.